Wahai jiwa terpilih, dengarkan dengan kesadaran yang tidak terburu-buru. Tenangkan napasmu sejenak, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk melihat dunia dari tempat yang lebih jernih. Hari ini bukan hari yang meminta engkau berlari lebih cepat dari kemarin. Hari ini bukan hari yang menilai seberapa keras engkau berusaha. Hari ini adalah hari ketika kehidupan memindahkan posisi berdirimu secara perlahan, hampir tanpa suara, menuju titik yang selama ini tidak engkau sadari sedang menunggumu. Banyak manusia mengira rezeki selalu terkait dengan penambahan tenaga. Mereka percaya bahwa semakin keras dorongan, semakin dekat hasilnya. Namun ada waktu tertentu ketika hasil tidak ditentukan oleh kekuatan dorongan, melainkan oleh ketepatan arah. Dan ketepatan arah tidak bisa dicapai dengan terburu-buru karena ia hanya terlihat oleh mereka yang berani diam cukup lama untuk mendengar petunjuk batinnya sendiri. Selama ini engkau mungkin pernah merasa sudah melakukan banyak hal, mencoba berbagai jalan, memutar rencana berkali-kali, tetapi hasilnya seperti kembali ke titik semula. Itu bukan kegagalan, itu bukan penolakan kehidupan terhadapmu. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang bergerak sebelum waktunya tiba di tempat yang tepat. Engkau seperti berdiri di depan gerbang yang benar, namun berdiri beberapa langkah di sampingnya. Engkau dekat, tetapi tidak tepat. Dan dalam hukum halus kehidupan, dekat tidak selalu berarti sampai. Tanggal 15 Februari 2026 bukan membawa sesuatu yang baru dari luar dirimu. Ia membawa perubahan posisi dari dalam dirimu. Ia menggeser arah pandangmu 1 derajat saja. 1 derajat tampak kecil bagi pikiran yang terbiasa melihat perubahan besar. Namun 1 derajat dalam perjalanan panjang mengubah tujuan akhir sepenuhnya. Orang yang tidak peka akan menganggap hari ini sama seperti kemarin. Mereka menunggu kejadian yang keras, padahal kehidupan lebih sering berbicara melalui ketenangan yang tidak memaksa. Jiwa terpilih, ada perbedaan antara mencari dan ditemukan. Selama ini mungkin engkau sibuk mencari kesempatan, membuka kemungkinan, memaksa arah agar sesuai keinginanmu. Tetapi hari ini bukan tentang pencarian, hari ini tentang dikenali. Rezeki tidak hanya datang kepada yang mencarinya, ia datang kepada yang berada pada tempat yang membuatnya bisa mengenali pemiliknya. Jika engkau berada sedikit saja di luar jalurnya, ia melewatimu tanpa kesalahan siapapun. Karena itu hari ini terasa berbeda bukan karena dunia berubah, tetapi karena engkau sedang diposisikan. Mungkin melalui keinginan yang tiba-tiba berubah, mungkin melalui rasa jenuh pada sesuatu yang dulu terasa penting, mungkin melalui dorongan kecil untuk melakukan hal yang sederhana namun terasa lebih jujur. Jangan meremehkannya. Perubahan besar sering menyamar sebagai keputusan kecil agar tidak ditolak oleh keraguan. Banyak orang melewatkan momen seperti ini karena mereka menunggu kepastian yang keras. Mereka menunda langkah halus karena terlihat tidak penting. Mereka berkata nanti ketika waktunya lebih jelas. Namun waktu tidak selalu mengulang kesempatan dalam bentuk yang sama. Ada kesempatan yang jika dilewati tidak hilang sepenuhnya, tetapi berubah jalur sehingga menjadi jauh lebih panjang untuk dicapai kembali. Itulah sebabnya sebagian kekayaan dalam hidup terasa seperti hangus bukan karena dirampas melainkan karena tidak ditemui pada waktunya. Hari ini tidak memintamu menjadi orang lain. Ia hanya memintamu hadir sepenuhnya sebagai dirimu yang paling jujur. Dengarkan apa yang terasa lebih tenang daripada yang lain. Perhatikan apa yang tidak lagi cocok walau dulu sangat engkau kejar. Perubahan arah sering diawali oleh kelegaan kecil yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Disitulah posisi baru mulai terbentuk. Bayangkan seseorang berjalan di padang luas saat malam.
Ia tidak melihat jalan secara jelas, tetapi satu bintang tepat di atas kepalanya menjadi penunjuk arah. Ia tidak menerangi seluruh perjalanan, hanya cukup membuat langkah berikutnya tidak salah. Hari ini adalah bintang itu. Ia tidak memberi semua jawaban, tetapi cukup membuatmu tidak lagi berjalan menjauh dari tujuanmu sendiri. Jiwa terpilih, jika engkau mengabaikan hari seperti ini, hidup tetap berjalan, namun jalurnya memanjang. Engkau masih sampai, tetapi melalui putaran yang lebih melelahkan. Namun jika engkau hadir sepenuhnya, langkah kecil hari ini mempersingkat perjalanan yang selama ini terasa tanpa ujung. Engkau tidak menambah usaha, engkau mengurangi jarak. Jika pesan ini sampai ke dalam hatimu dan engkau memilih mendengarnya dengan sadar, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau tidak melewatkan panggilan halus hari ini. Bagian 1. Pergeseran yang tidak terlihat. Jiwa terpilih, tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Sebagian perubahan paling menentukan justru hadir tanpa bunyi, tanpa perayaan, tanpa tanda yang dapat dipamerkan kepada dunia luar. Ia bekerja di dalam, di ruang yang tidak dapat disaksikan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Hari ini adalah salah satu dari waktu seperti itu, ketika hidup tidak menambahkan sesuatu ke dalam genggamanmu, melainkan memindahkan letak tanganmu agar tepat berada di tempat yang selama ini dilewati. Seringkali manusia mengira bahwa perubahan harus tampak jelas agar dapat dipercaya. Mereka menunggu kabar besar, kesempatan besar, atau kejadian besar agar merasa hidup bergerak maju. Namun kehidupan tidak selalu bekerja melalui peristiwa besar. Ia lebih sering bekerja melalui penyesuaian kecil yang konsisten, seperti kompas yang bergeser satu garis tipis, tetapi membuat pelaut tiba di benua berbeda. Pergeseran itulah yang sedang terjadi padamu, dan karena ia halus, pikiranmu mungkin mencoba mengabaikannya. Perhatikan dirimu hari ini. Mungkin tidak ada kejadian istimewa, tidak ada berita besar, tidak ada pintu yang tiba-tiba terbuka, namun ada rasa yang sedikit berbeda saat engkau memandang sesuatu yang biasa. Ada hal yang dulu terasa mendesak, kini terasa tenang. Ada hal yang dulu terasa menarik, kini terasa kosong. Perubahan rasa inilah bahasa pertama dari pergeseran arah hidup. Ia bukan emosi sesaat, melainkan penyelarasan batin terhadap jalur yang lebih tepat. Selama ini engkau mungkin berjalan berdasarkan dorongan lama, kebiasaan lama, atau ketakutan lama. Tanpa disadari engkau mengulang pola yang sama karena pikiranmu percaya itulah satu-satunya jalan yang tersedia. Namun hari ini sesuatu di dalam dirimu mulai merenggang dari pola itu. Bukan karena engkau memaksa berubah, tetapi karena jalur lama tidak lagi menahanmu. Seperti pintu yang dulu terkunci kini terbuka tanpa engkau sentuh, bukan karena pintunya berubah, melainkan karena engkau tidak lagi terikat padanya. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka ingin hasil berbeda namun tetap berdiri di posisi lama. Mereka menambah usaha tanpa mengubah arah, lalu merasa hidup menolak mereka. Padahal hidup tidak menolak, ia hanya tidak menemukan mereka di tempat yang seharusnya. Rezeki mengenali koordinat, bukan sekadar keinginan. Dan koordinat itu sedang diperbaiki hari ini, sedikit demi sedikit. Jiwa terpilih, pergeseran tidak selalu nyaman. Ada bagian dirimu yang merasa asing karena tidak lagi mengikuti kebiasaan sebelumnya. Engkau mungkin merasakan keraguan kecil seolah sesuatu tidak lagi cocok walau belum tahu harus menuju kemana. Jangan tergesa menutup ruang itu. Justru ruang kosong itulah tempat arah baru mulai terbentuk. Kekosongan bukan kehilangan, melainkan jarak antara jalan lama dan jalan yang lebih tepat. Bayangkan seorang pelaut yang telah lama berlayar mengikuti bintang yang salah. Ia tidak tenggelam, ia hanya terus berlayar tanpa pernah tiba. Ketika ia menyadari arah bintang berubah, ia harus memutar kemudi perlahan. Pada saat itu ia tidak melihat daratan lebih dekat,
bahkan mungkin terasa lebih jauh karena arah berbalik. Namun justru disitulah perjalanan sebenarnya dimulai. Hari ini engkau sedang memutar kemudi itu. Jangan meremehkan dorongan kecil untuk mengubah rutinitas sederhana, menghubungi seseorang yang tiba-tiba terlintas atau menghentikan sesuatu yang terasa dipaksakan. Bagi pikiran, itu tampak remeh. Namun bagi jalur kehidupan itu adalah penyesuaian koordinat. Satu keputusan kecil dapat memindahkanmu dari jalur yang hanya sibuk menuju jalur yang menghasilkan. Banyak kekayaan dalam hidup tidak tertunda karena belum waktunya datang, melainkan karena pemiliknya belum berada pada posisi penerima. Ketika posisi berubah, waktu terasa dipercepat. Hal yang dulu memerlukan perjuangan panjang menjadi terjadi dengan rangkaian kejadian yang tampak kebetulan. Orang menyebutnya keberuntungan, padahal itu hanya pertemuan antara arah dan waktu yang akhirnya selaras. Hari ini engkau tidak diminta memahami semuanya. Engkau hanya diminta tidak mengabaikan rasa tenang yang berbeda. Ikuti kejelasan kecil itu tanpa perlu kepastian besar, karena jalur besar selalu dibangun dari keberanian mempercayai perubahan halus. Dan jika engkau mengizinkannya, pergeseran tak terlihat hari ini akan menjadi titik awal dari hal nyata yang selama ini terasa jauh. Bagian 2. Tempat yang memang telah disediakan. Jiwa terpilih. Di dalam perjalanan hidup ada ruang-ruang yang tidak perlu diciptakan, karena sejak awal telah menunggu untuk ditempati. Namun manusia sering menghabiskan tenaga membangun tempatnya sendiri di wilayah yang sebenarnya bukan miliknya. Ia berusaha menyesuaikan diri, memaksa diri kuat, bahkan meyakinkan dirinya bahwa rasa berat adalah bagian dari perjuangan. Padahal tidak semua rasa berat berasal dari proses bertumbuh. Sebagian rasa berat berasal dari berdiri di tempat yang tidak selaras dengan peran batinmu. Selama ini engkau mungkin merasa harus bertahan lebih lama agar hasil datang. Engkau menunda rasa tidak cocok karena takut dianggap menyerah. Engkau melanjutkan langkah yang tidak lagi memberi makna karena khawatir kehilangan arah. Namun kehidupan tidak meminta kesetiaan pada jalan yang salah arah. Ia hanya menunggu engkau berani mengakui bahwa ada tempat lain yang lebih mengenalmu daripada tempat yang sedang engkau paksa. Hari ini adalah hari ketika kehidupan tidak memberimu sesuatu yang baru, tetapi menunjukkan bahwa sesuatu yang lama tidak lagi harus dipertahankan. Ini bukan tentang meninggalkan segalanya secara drastis, melainkan membiarkan gravitasi batin menarikmu ke posisi yang lebih tepat. Sama seperti air yang selalu menemukan jalur terendahnya, jiwa juga memiliki kecenderungan alami menuju ruang yang sesuai dengannya. Ketika engkau berhenti menahannya, perpindahan terjadi tanpa paksaan. Tempat yang tepat sering tidak terasa hebat pada awalnya. Ia justru terasa wajar, tenang, dan tidak menuntut pembuktian berlebihan. Di sana engkau tidak harus menjadi orang lain agar diterima. Energi tidak terkuras untuk mempertahankan citra karena peranmu sudah menyatu dengan dirimu sendiri. Banyak orang melewatkan tempat seperti ini karena mereka menunggu sensasi besar, padahal ketepatan selalu terasa sederhana. Jiwa terpilih perhatikan apa yang tidak lagi membutuhkan perjuangan berlebihan. Perhatikan aktivitas yang membuat waktumu terasa mengalir tanpa beban. Perhatikan percakapan yang tidak membuatmu lelah setelahnya. Itu bukan kebetulan, itu petunjuk lokasi batinmu. Disitulah sebagian jalur rezeki mulai terbuka, bukan karena lebih mudah, tetapi karena tidak lagi melawan dirimu sendiri. Seringkali kekayaan tidak datang ketika seseorang berusaha lebih keras, tetapi ketika ia berhenti menempatkan dirinya di tempat yang salah. Perlawanan batin menyerap energi lebih besar daripada pekerjaan itu sendiri. Ketika perlawanan berhenti, ruang kosong muncul dan di ruang itulah peluang masuk tanpa perlu dipaksa.
Tanggal ini membawa kesadaran halus bahwa engkau tidak perlu menunggu siap sepenuhnya untuk berpindah posisi. Kesiapan bukan syarat awal, melainkan hasil dari keberanian mengizinkan diri berada di tempat yang sesuai. Langkah pertama sering terasa tidak meyakinkan, namun setelah dijalani arah menjadi semakin jelas. Itulah cara kehidupan menuntun, bukan dengan kepastian penuh, melainkan dengan kecocokan yang terus menguat. Bayangkan sebuah benih yang dipaksa tumbuh di tanah yang terlalu keras. Ia tetap hidup tetapi tidak berkembang. Bukan karena benihnya lemah, melainkan karena lingkungannya tidak mendukung. Ketika dipindahkan ke tanah yang tepat, pertumbuhannya tampak seperti keajaiban, padahal yang berubah hanyalah tempatnya. Hari ini engkau sedang dipindahkan dari tanah keras menuju tanah yang mampu menerima potensimu. Jangan takut jika sebagian hal mulai terasa selesai dengan sendirinya. Penutupan alami adalah bagian dari penempatan baru. Kehidupan tidak mengambil darimu tanpa menyiapkan ruang lain. Ia hanya memindahkanmu dari peran yang melelahkan menuju peran yang memungkinkan pemberian mengenalimu. Dan ketika engkau berada di tempat yang memang telah disediakan, engkau tidak lagi mengejar rezeki dengan kecemasan. Rezeki mengenalmu lebih dulu, lalu menghampirimu dengan cara yang terasa wajar. Bukan karena engkau berubah menjadi lebih beruntung, melainkan karena akhirnya engkau berdiri di lokasi di mana keberuntungan dapat menemukanmu. Bagian 3. Kekayaan memiliki ingatan. Jiwa terpilih. Banyak orang memandang kekayaan sebagai sesuatu yang diam, seolah ia hanya benda yang menunggu diambil oleh siapapun yang paling kuat menggenggamnya. Namun dalam hukum halus kehidupan, kekayaan adalah arus yang memiliki ingatan. Ia mengingat arah alaminya, mengingat tempat yang sesuai dengannya, dan mengenali siapa yang berdiri pada jalur yang dapat dilaluinya tanpa hambatan. Bukan hanya manusia yang mencari kekayaan, kekayaan juga mencari jalur yang tidak ditolak oleh batin penerimanya. Selama ini engkau mungkin merasa telah berusaha mendekatinya dengan berbagai cara. Engkau menambah tenaga, mempercepat langkah, menahan lelah lebih lama. Namun setiap kali terasa hampir dekat, sesuatu seperti menjauh lagi. Itu bukan karena engkau kurang pantas, melainkan karena arahmu belum menjadi bagian dari alurnya. Seperti seseorang berdiri di tepi sungai yang berbeda, lalu bertanya mengapa air tidak pernah melewati kakinya. Air tidak salah, ia hanya setia pada jalurnya. Kekayaan mengalir melalui ruang yang tidak dipenuhi perlawanan batin. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya sendiri terlalu lama, ia menciptakan dinding tak terlihat. Dari luar tampak bekerja, namun dari dalam menolak. Arus kehidupan tidak menembus dinding seperti itu, ia berbelok mencari celah yang lebih terbuka. Dan hari ini kehidupan sedang mengingatkanmu untuk menjadi celah itu, bukan temboknya. Perhatikan bagian hidupmu yang terasa lebih ringan walau hasilnya belum besar. Disitulah arus mulai mengenalimu. Rasa ringan bukan berarti mudah, melainkan selaras. Saat selaras, tenaga yang sama menghasilkan jarak yang lebih jauh. Ketika tidak selaras, tenaga besar hanya menghasilkan kelelahan. Karena itu sebagian orang bekerja keras namun tidak berpindah, sementara sebagian lain bergerak perlahan tetapi sampai. Perbedaannya bukan pada kekuatan, melainkan pada arah. Tanggal 15 Februari 2026 membawa perubahan halus dalam hubunganmu dengan penerimaan. Engkau tidak lagi diminta memaksa hasil, melainkan mengizinkan alur. Mengizinkan bukan berarti pasif, tetapi berhenti melawan kecenderungan alami hidupmu. Saat engkau berhenti meniru jalur orang lain, jalurmu sendiri mulai tampak. Dan ketika jalur tampak, arus mengenalinya seperti sungai mengenali lembahnya. Banyak kekayaan terasa tertunda karena seseorang berdiri di tempat yang membuat arus harus berbelok terlalu jauh. Ketika posisi diperbaiki, aliran yang sama terasa tiba-tiba dekat.
Orang menyebutnya keberuntungan yang datang mendadak, padahal itu hanya arus lama yang akhirnya bertemu jalan lurus. Yang berubah bukan kecepatan arus, melainkan letakmu terhadapnya. Jiwa terpilih, engkau tidak perlu memahami seluruh peta hari ini. Cukup perhatikan apa yang terasa jujur. Kejujuran batin membuka ruang, dan ruang mengundang aliran. Setiap keputusan kecil yang lebih sesuai dengan dirimu adalah tanda bahwa engkau sedang berdiri di jalur yang diingat oleh kekayaanmu sendiri. Ia tidak datang sebagai hadiah acak, ia datang sebagai pertemuan yang telah lama menunggu keselarasan. Bayangkan pintu yang selalu ada di dinding yang sama, namun engkau berkali-kali berjalan di koridor lain. Pintu itu tidak pernah berpindah, tetapi hari ini langkahmu mulai mengarah tepat ke arahnya. Engkau belum menyentuhnya, namun jarakmu telah berubah. Dan perubahan jarak adalah awal dari perubahan hasil. Ketika engkau tidak lagi mengejar dengan gelisah, melainkan berjalan dengan arah yang tepat, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ledakan keberhasilan, tetapi kepastian tenang bahwa engkau tidak lagi berjalan menjauh. Disitulah kekayaan mengingatmu kembali, bukan sebagai pengejar, melainkan sebagai tempat ia akhirnya dapat berhenti. Bagian 4. Kesempatan yang tidak menunggu. Jiwa terpilih, ada jenis kesempatan yang tidak datang sebagai kejadian besar, melainkan sebagai momen halus, yang hanya terasa penting bagi mereka yang peka. Ia tidak mengetuk dengan keras, tidak memanggil namamu dengan suara tinggi, dan tidak memberi tanda berlebihan agar semua orang menyadarinya. Ia hadir seperti hembusan angin yang mengubah arah nyala api. Jika engkau memperhatikannya, nyala itu menghangatkan. Jika engkau mengabaikannya, ia padam tanpa suara. Banyak orang membayangkan kesempatan sebagai pintu besar yang terbuka lebar. Mereka menunggu tanda yang jelas agar yakin untuk melangkah. Namun kehidupan lebih sering memberi kesempatan dalam bentuk langkah kecil yang tampak biasa. Justru karena ia tampak biasa, pikiran sering menundanya. Penundaan itulah yang membuat sebagian kekayaan dalam hidup terasa hilang, bukan karena dirampas, tetapi karena dilewati. Hari ini membawa sifat yang berbeda dari hari lain. Ia tidak panjang, namun menentukan. Ia tidak keras, namun mengikat. Ada keputusan kecil yang tampak sepele, tetapi jika tidak dilakukan pada waktunya, jalur yang terbuka akan menutup dengan sendirinya. Bukan sebagai hukuman, melainkan karena waktu bergerak, seperti kereta yang berhenti hanya sebentar di satu stasiun. Ia tidak menunggu semua orang siap, ia hanya menunggu sampai waktunya berangkat. Seringkali manusia berkata akan melakukannya nanti ketika keadaan lebih pasti. Namun kepastian tidak selalu datang sebelum langkah, ia datang setelah langkah. Jika engkau menunggu keyakinan penuh, engkau mungkin hanya melihat kereta itu dari kejauhan. Dan ketika engkau akhirnya siap, jalur yang sama tidak lagi tersedia dalam bentuk yang sama. Engkau tetap bisa pergi, tetapi melalui rute yang lebih panjang. Jiwa terpilih, hari ini perhatikan dorongan kecil yang terasa tenang namun jelas. Ia mungkin bukan keputusan besar, mungkin hanya menghubungi seseorang, memulai sesuatu yang lama ditunda, menghentikan sesuatu yang tidak lagi tepat, atau memilih arah yang selama ini engkau hindari. Pikiranmu akan berkata itu bisa nanti. Namun batinmu tahu bahwa nanti tidak memiliki bentuk yang sama dengan sekarang. Ada hukum halus yang jarang disadari. Beberapa pintu hanya terbuka saat engkau melewatinya tanpa ragu panjang. Jika engkau berdiri terlalu lama di depannya, pintu itu menutup karena waktunya selesai, bukan karena engkau ditolak. Itulah sebabnya sebagian peluang terasa hangus.
Bukan karena engkau tidak pantas, tetapi karena engkau hadir sesaat setelah waktu yang tepat berlalu. Bayangkan embun pagi di ujung daun. Ia ada hanya ketika udara dan cahaya berada pada pertemuan tertentu. Jika engkau datang terlalu siang, daun tetap ada tetapi embunnya hilang. Begitu pula sebagian kesempatan dalam hidup. Ia bukan benda yang bisa disimpan, ia adalah peristiwa waktu. Dan hari ini adalah salah satu peristiwa waktu itu. Tidak perlu terburu-buru tetapi jangan menunda kesadaran. Bertindaklah dengan ketenangan yang jelas. Ketika keputusan terasa jujur walau sederhana, itu tanda waktumu dan peristiwa bertemu. Engkau tidak harus memahami seluruh akibatnya. Tugasmu hanya hadir pada momen yang tepat. Sisanya adalah rangkaian yang mengikuti. Jiwa terpilih, jika engkau merasakan dorongan kecil yang berulang hari ini, hormatilah. Ia bukan kebetulan, ia adalah undangan yang hanya berlaku pada saatnya. Ketika engkau menjawabnya, jalan yang selama ini terasa tertutup mulai terbuka dengan cara yang wajar. Dan saat itu engkau akan menyadari bahwa yang disebut keberuntungan sering hanyalah keberanian untuk tidak menunda momen yang singkat. Bagian 5. Ketenangan sebagai penunjuk arah. Jiwa terpilih, manusia sering salah mengenali arah karena terbiasa mengikuti apa yang terasa paling kuat, bukan paling tenang. Yang berisik terlihat penting, yang mendesak terasa harus segera dilakukan. Namun kehidupan tidak selalu berbicara melalui tekanan, ia lebih sering membimbing melalui ketenangan yang halus. Ketenangan bukan ketiadaan gerak, melainkan kepastian tanpa paksaan. Perhatikan bagaimana sebagian keputusan membuat dadamu sesak walau tampak menguntungkan, dan sebagian pilihan lain terasa sederhana namun melegakan. Rasa lega itu bukan tanda kecil, ia adalah bahasa terdalam dari keselarasan. Saat batin tidak perlu mempertahankan sesuatu, energi tidak terkuras untuk melawan. Disitulah arah sebenarnya mulai terlihat. Selama ini mungkin engkau mengira jalan yang benar harus terasa menantang setiap saat. Engkau belajar bahwa perjuangan identik dengan beratnya perasaan. Akibatnya ketika sesuatu terasa ringan, engkau meragukannya. Engkau takut itu terlalu mudah untuk dipercaya. Padahal bukan semua yang berat membawa hasil dan bukan semua yang ringan berarti salah. Ada perbedaan antara ringan karena kosong dan ringan karena tepat. Hari ini kehidupan mengundangmu mempercayai rasa tenang sebagai kompas. Bukan berarti semua menjadi mudah, tetapi langkahmu tidak lagi berlawanan dengan dirimu sendiri. Engkau tetap bekerja, tetap bergerak, namun tidak ada dorongan yang terasa memaksa. Ketika arah tepat, tenaga tidak habis untuk menahan keraguan. Ketenangan sering datang sebelum bukti terlihat. Ia hadir sebagai kepastian yang tidak membutuhkan penjelasan panjang. Pikiran akan mencoba mempertanyakan, meminta alasan yang lengkap, meminta jaminan hasil. Namun kompas batin tidak memberi jaminan, ia memberi arah. Dan arah lebih penting daripada kepastian sesaat, karena arah menentukan kemana setiap langkah kecilmu berujung. Jiwa terpilih, banyak orang melewatkan jalur terbaik karena mereka menunggu rasa bersemangat terus-menerus. Padahal semangat datang dan pergi, yang menetap adalah ketenangan. Semangat mendorongmu memulai, ketenangan membawamu sampai. Tanpa ketenangan, langkah besar mudah berhenti di tengah jalan. Dengan ketenangan, langkah kecil mampu menempuh jarak panjang. Hari ini cobalah merasakan, bukan hanya memikirkan. Saat engkau membayangkan suatu langkah dan batinmu mengendur, disitulah kemungkinan besar arahmu. Ketika engkau membayangkan langkah lain dan dadamu menegang, itu tanda ada perlawanan halus di dalam. Jangan melawannya dengan logika berlebihan, dengarkan saja. Tubuhmu sering mengetahui lebih dulu sebelum pikiran memahami. Bayangkan berjalan di hutan berkabut. Engkau tidak melihat ujung jalan, namun satu jalur terasa lebih lapang dari yang lain. Engkau tidak tahu pasti kemana ia berakhir, tetapi kakimu tidak ragu melangkah di sana.
Itulah ketenangan sebagai penunjuk arah. Ia tidak memberi peta lengkap, namun cukup membuatmu tidak tersesat. Tanggal ini bukan memintamu berani melompat jauh, melainkan berani percaya pada kejelasan kecil yang damai. Saat engkau mengikuti ketenangan, engkau tidak lagi mengejar hasil dengan cemas. Hasil justru mendekat karena langkahmu konsisten. Disitulah rezeki mulai terasa wajar, bukan kejutan yang melelahkan. Jiwa terpilih, apa yang terasa damai hari ini mungkin terlihat sederhana di mata orang lain. Namun bagimu, itu adalah tanda posisi yang mulai tepat. Dan ketika posisi tepat, kehidupan tidak lagi harus berteriak memberi arah. Ia cukup berbisik dan engkau sudah tahu kemana melangkah. Bagian 6. Orang dan tempat yang tiba-tiba relevan. Jiwa terpilih, ketika posisi batin mulai selaras, dunia luar perlahan menyesuaikan diri. Bukan karena dunia berubah secara ajaib, melainkan karena engkau tidak lagi berjalan melewati hal yang sebenarnya ditujukan kepadamu. Selama ini banyak pertemuan terasa lewat begitu saja. Percakapan terasa biasa, tempat terasa sekadar tempat. Namun pada saat arah mulai tepat, hal yang sama tiba-tiba memiliki makna baru, seperti tulisan yang sebelumnya tidak terbaca kini terlihat jelas, karena cahaya jatuh pada sudut yang benar. Perhatikan hari ini, mungkin ada nama yang terlintas tanpa sebab, ada orang yang lama tidak terpikirkan tiba-tiba muncul dalam ingatanmu. Ada tempat yang sebelumnya tidak menarik kini terasa ingin engkau datangi. Pikiran sering menganggapnya kebetulan, namun batin mengenali pola. Ketika engkau bergerak menuju koordinat yang sesuai, kehidupan mulai mempertemukan bagian-bagiannya. Ia tidak memaksakan, hanya menyusun ulang jarak agar yang perlu bertemu tidak lagi terhalang. Seringkali kesempatan tidak berdiri sendiri. Ia datang melalui manusia lain, melalui percakapan singkat, melalui pertemuan yang tampak sederhana. Karena itu banyak orang melewatkannya. Mereka menunggu peluang besar datang langsung, padahal peluang besar hampir selalu menyamar sebagai interaksi kecil. Satu kalimat dapat membuka jalan panjang, satu perkenalan dapat mengubah arah, satu kunjungan singkat dapat menjadi awal sesuatu yang lama dicari. Jiwa terpilih, ketika engkau berada pada tempat yang tepat, engkau tidak perlu memaksa hubungan terbentuk, kecocokan terasa alami, percakapan mengalir tanpa perhitungan berlebihan. Tidak ada usaha keras untuk menjadi diterima, karena kehadiranmu sendiri sudah cukup. Inilah tanda bahwa jalurmu dan jalur orang lain mulai bersilangan sesuai waktunya. Pertemuan seperti ini tidak selalu dramatis, justru sering terasa wajar. Namun dari kewajaran itulah rangkaian baru bermula. Ada pula tempat tertentu yang terasa berbeda hari ini. Bukan lebih indah, tetapi lebih hidup. Engkau mungkin pernah melewatinya berkali-kali tanpa kesan, namun kini ada dorongan halus untuk berhenti sejenak. Jangan abaikan rasa itu. Tempat menyimpan peristiwa dan peristiwa sering menunggu pada ruang tertentu. Ketika langkahmu sampai di sana, sesuatu yang semula jauh menjadi dekat. Banyak orang percaya bahwa keberhasilan hanya bergantung pada kemampuan pribadi. Padahal seringkali ia bergantung pada pertemuan waktu, orang dan tempat secara bersamaan. Engkau tidak dapat memaksanya terjadi lebih cepat, tetapi engkau dapat hadir saat ia terjadi. Hari ini adalah hari untuk memperhatikan kehadiran, bukan sekadar rencana. Jangan terlalu sibuk mengejar hal jauh hingga melewatkan hal dekat yang sedang membuka jalur. Bayangkan dua garis yang bergerak lama tanpa pernah bersentuhan. Mereka tidak salah arah, hanya belum pada titik pertemuan. Namun ketika satu garis bergeser sedikit saja, persilangan menjadi pasti. Begitulah hidup bekerja. Pergeseran kecil dalam dirimu membuat jarak antara dirimu dan peluang menyempit dengan sendirinya.
Jiwa terpilih, jika engkau merasakan keakraban yang sulit dijelaskan pada seseorang atau suatu tempat hari ini, izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Tidak perlu terburu menilai hasilnya. Cukup dengarkan, cukup perhatikan. Banyak jalan besar dimulai dari kesediaan berada di sana pada saat yang tepat. Ketika pertemuan terjadi, engkau mungkin tidak langsung melihat dampaknya. Namun setelah waktu berjalan, engkau akan mengingat hari ini sebagai titik awal yang tenang. Saat itu engkau menyadari bahwa bukan engkau yang mengejar jalan, melainkan jalan yang mulai mengenalimu melalui orang dan tempat yang dipertemukan secara sederhana. Bagian 7. Keputusan kecil penentu jalur besar. Jiwa terpilih, sering manusia menunggu momen besar untuk mengubah hidupnya. Mereka menanti keberanian besar, kepastian besar, atau tanda besar sebelum melangkah. Namun kehidupan jarang meminta perubahan besar sekaligus. Ia meminta satu keputusan kecil yang jujur, lalu membiarkan keputusan itu membuka pintu berikutnya. Hari ini adalah hari keputusan kecil itu hadir, dan nilainya tidak terlihat dari ukurannya, melainkan dari arah yang ia tentukan. Selama ini mungkin engkau mengira bahwa satu pilihan sederhana tidak akan banyak mengubah apapun. Engkau menunda karena merasa masih ada waktu lain, hari lain, kesempatan lain. Padahal jalur hidup tidak selalu berubah karena langkah panjang. Ia berubah karena titik awalnya bergeser sedikit. Begitu titik awal bergeser, seluruh rangkaian setelahnya mengikuti arah baru tanpa engkau paksa. Keputusan kecil sering muncul sebagai hal yang terasa sangat pribadi. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menekan, bahkan tidak ada yang mengetahui jika engkau melakukannya. Justru karena itu ia murni. Ia bukan reaksi terhadap keadaan luar, tetapi jawaban terhadap suara dalam dirimu sendiri. Saat engkau menjawabnya, engkau tidak sedang mengejar sesuatu, engkau sedang menyelaraskan dirimu dengan apa yang memang milikmu. Hari ini mungkin engkau dihadapkan pada pilihan yang tampak sederhana. Mengambil atau melepas, memulai atau menghentikan, mengatakan atau diam. Dari luar ia tampak kecil, tetapi dari dalam ia menentukan arah perjalanan panjang. Banyak orang menunggu keyakinan penuh sebelum memilih. Namun keyakinan sering lahir setelah pilihan dibuat, bukan sebelumnya. Ketika engkau memilih dengan jujur, jalan di depan mulai menjelaskan dirinya. Jiwa terpilih, jangan meremehkan tindakan kecil yang terasa tepat. Kehidupan tidak menilai ukuran langkahmu, ia menilai keselarasan langkahmu. Langkah kecil di arah yang benar lebih mendekatkan daripada lompatan besar di arah yang salah. Karena itu hari ini engkau tidak diminta mengubah segalanya. Engkau hanya diminta tidak mengkhianati kejelasan batin yang telah lama engkau rasakan. Bayangkan sebuah kapal besar di laut luas. Untuk mengubah tujuan akhirnya, nahkoda tidak perlu memutar kapal secara tajam. Ia cukup mengubah kemudi sedikit saja. Pada saat itu kapal masih terlihat menuju arah lama, namun seiring waktu garis tujuannya berbeda jauh. Keputusan kecil hari ini adalah perubahan kemudi itu. Ia mungkin tidak langsung tampak, tetapi masa depanmu akan mengenangnya sebagai titik balik. Seringkali manusia menyesal bukan karena keputusan salah, tetapi karena tidak mengambil keputusan saat jelas terasa benar. Keraguan yang terlalu lama membuat kesempatan memudar. Bukan karena pintu ditutup, tetapi karena waktu bergerak melewati titik pertemuan. Itulah yang membuat sebagian potensi dalam hidup terasa hangus. Ia tidak hilang, hanya tidak sempat bertemu dengan pilihanmu. Hari ini engkau diberi kesempatan sederhana untuk hadir sepenuhnya pada pilihanmu sendiri. Tidak perlu tergesa, tetapi jangan mengabaikan. Dengarkan kejujuran yang tenang di dalam dirimu. Jika ia terasa damai meski kecil, ikutilah. Karena dari keputusan kecil itulah jalur besar terbentuk tanpa engkau sadari. Jiwa terpilih, ketika engkau memilih dengan selaras, engkau tidak lagi merasa mengejar masa depan,
Masa depan bergerak menemuimu melalui rangkaian peristiwa yang tampak wajar. Dan suatu hari engkau akan melihat kembali hari ini sebagai titik ketika hidupmu tidak berubah karena sesuatu yang besar datang, melainkan karena engkau berani mengambil satu langkah kecil yang tepat pada waktunya. Jiwa terpilih pada akhirnya perjalanan hidup tidak selalu berubah karena ledakan peristiwa, melainkan karena ketepatan pertemuan antara dirimu dan waktumu sendiri. Engkau mungkin selama ini menunggu tanda yang kuat agar merasa yakin melangkah. Engkau membayangkan perubahan hadir sebagai kejadian besar yang langsung terlihat oleh semua orang. Namun kehidupan bekerja dengan cara yang jauh lebih sunyi. Ia tidak mengumumkan pergeseran arahmu. Ia hanya memindahkanmu sedikit demi sedikit hingga suatu hari engkau menyadari bahwa jarak antara dirimu yang dahulu dan dirimu yang sekarang telah begitu jauh, walau setiap langkahnya terasa biasa. Tanggal 15 Februari 2026 tidak datang membawa hadiah yang jatuh dari langit. Ia tidak memaksa dunia mengakuimu dalam satu malam. Ia menata posisimu. Ia menggeser sudut pandangmu. Ia memperbaiki tempat berdirimu agar sesuatu yang telah lama bergerak menuju dirimu tidak lagi berjalan melewati sisimu. Selama ini engkau mungkin merasa hidup menahanmu. Padahal bukan hidup yang menahan, melainkan pertemuanmu dengan waktumu belum tepat. Engkau sudah berjalan, kesempatan juga sudah berjalan. Hanya garis kalian belum saling bersilang. Ketika posisi berubah, waktu yang sama menghasilkan makna yang berbeda. Hal yang dulu terasa buntu tiba-tiba memiliki celah. Percakapan yang dulu tidak berarti tiba-tiba membuka arah. Pekerjaan yang dulu melelahkan berubah menjadi lebih ringan tanpa perubahan besar. Itu bukan keberuntungan mendadak, melainkan pertemuan yang akhirnya terjadi. Seperti dua jalan panjang yang sejak awal menuju satu titik, tetapi baru tampak bertemu setelah jaraknya cukup dekat. Jika hari ini engkau merasa tidak ada kejadian penting, jangan terburu menyebutnya hari biasa. Banyak hari penting dalam hidup tidak tampak penting saat terjadi. Ia baru terlihat dari kejauhan setelah waktu berjalan. Dalam kesunyian hari ini penataan sedang berlangsung. Pikiranmu mungkin tidak dapat membuktikannya, tetapi batinmu mulai merasakannya melalui ketenangan yang tidak perlu diyakinkan. Engkau tidak lagi terburu membandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau tidak lagi cemas tentang kapan hasil datang. Engkau hanya berjalan dengan arah yang terasa lebih jujur. Dan arah memiliki kekuatan yang lebih panjang daripada dorongan sesaat. Dorongan membuatmu bergerak cepat namun mudah lelah. Arah membuatmu bergerak stabil tanpa banyak keraguan. Ketika engkau berjalan dengan arah, engkau tidak merasa mengejar kehidupan. Kehidupan perlahan berjalan bersamamu. Hal yang dulu terasa jauh mulai tampak mendekat bukan karena engkau berlari lebih kencang, tetapi karena engkau tidak lagi berjalan menjauh. Suatu saat engkau akan melihat kembali hari ini, bukan sebagai hari ketika engkau memperoleh sesuatu, tetapi sebagai hari ketika engkau ditempatkan. Penempatan itu tidak langsung mengubah segalanya, namun ia mengubah jalur dari segala hal setelahnya. Dari titik itu, peristiwa mengikuti tanpa perlu dipaksakan. Pertemuan terasa tepat waktunya. Kesempatan datang tanpa terasa dipanggil. Usaha tidak lagi terasa melawan. Yang sebelumnya berat menjadi mungkin karena engkau tidak lagi melakukannya dari tempat yang salah. Jiwa terpilih, tidak semua kehilangan adalah penolakan dan tidak semua penundaan adalah kegagalan. Sebagian adalah cara kehidupan menjaga agar engkau tidak tiba terlalu cepat pada sesuatu yang belum dapat engkau pegang dan tidak tiba terlalu lambat pada sesuatu yang telah berlalu. Kehidupan menjaga ritmenya sendiri. Hari ini adalah bagian dari ritme itu. Ketika engkau hadir sepenuhnya, engkau tidak hanya menerima hasil, engkau menerima tempat di mana hasil dapat tinggal tanpa menghilang lagi. Maka biarkan hari ini berlalu dengan kesadaran,
bukan kegelisahan. Tidak perlu memastikan segalanya sekarang. Cukup jujur pada arah kecil yang terasa benar. Karena kekayaan yang bertahan tidak datang kepada mereka yang hanya mengejar tanpa henti, melainkan kepada mereka yang akhirnya berdiri pada posisi yang memang disediakan bagi mereka. Dan ketika engkau berada di sana, engkau akan memahami bahwa sebagian jawaban dalam hidup tidak ditemukan melalui pencarian panjang, tetapi melalui kesiapan hadir tepat ketika waktunya tiba. Pada saat itu, engkau tidak lagi bertanya mengapa dahulu harus menunggu begitu lama. Engkau justru mengerti bahwa jika semua datang lebih cepat, engkau belum dapat menerimanya. Dan jika semua datang lebih lambat, engkau telah berjalan terlalu jauh. Maka engkau akan melihat hari ini sebagai titik yang tenang namun menentukan, titik ketika hidup tidak berubah karena engkau mendapatkan dunia tetapi karena engkau akhirnya berada di tempat di mana duniamu dapat menemukanmu.